Bajingan-bajingan tengik, mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan mana Tuhanmu sekarang, mana Allah yang kamu yakini tujukan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik teman-teman sekalian, tadi telah sama-sama kita saksikan ya video dari seorang yang sangat sombong sekali teman-teman sekalian. Dia dengan lantangnya mengatakan, di mana Tuhan kalian? Di mana Allah yang kalian percayakan itu? Coba tunjukkan kepada saya. Masya Allah teman-teman sekalian, ini merupakan karakter yang sangat luar biasa sekali ya. Padahal kalau kita lihat kronologisnya, dia juga adalah seorang Islam, seorang Muslim teman-teman sekalian. Tetapi dia tidak punya adab terhadap penciptanya sendiri teman-teman sekalian. Dia seorang Islam, Muslim, tetapi dia tidak punya adab terhadap Tuhannya dia sendiri teman-teman sekalian. Seharusnya kita selaku seorang Muslim tidak pantas mengatakan yang demikian teman-teman sekalian. Ini pernah terjadi teman-teman sekalian di Mesir teman-teman sekalian. Di Mesir saat itu adalah di sebuah universitas teman-teman sekalian. Saat itu mahasiswa, dosen sedang melakukan suatu perkumpulan teman-teman sekalian. Kemudian di tengah perkumpulan itu dia naik di atas mimbar. Kemudian dia berbicara dengan lantang, bersuara dengan lantang, berteriak dengan lantang teman-teman sekalian. Dia mengatakan sambil dia memegang sebuah jam tangan arloji teman-teman sekalian. Dia mengatakan kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat itu dengan mengatakan kalau memang Tuhan itu ada, Tuhan orang Islam itu ada, Tuhan Allah itu ada, maka sekiranya saya akan dimatikan 1 jam dimulai dari sekarang. Dia mengatakan seperti itu dengan sangat lantang teman-teman sekalian. Maka suasana saat itu menjadi hening, seraya memperdengarkan suara arloji detik demi detik, menit demi menit teman-teman sekalian. Akhirnya 1 jam berlalu, ternyata teman-teman sekalian orang itu tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia melihat arlojinya sudah 1 jam pas, maka dengan suara keras dia berteriak, ternyata memang Tuhan itu tidak ada. Itu ternyata memang Tuhan itu tidak ada teman-teman sekalian. Dia mengatakan dengan sangat lantang. Maka setelah mengatakan demikian, dengan bangga hati karena dia telah memproklamirkan kepada teman-temannya, pada dosen-dosennya, dia telah menjelaskan dan dia telah membuktikan sendiri bahwa memang Tuhan itu tidak ada menurut versinya dia teman-teman sekalian. Akhirnya di tengah kebanggaannya teman-teman sekalian, dia pergi meninggalkan kampus, pulang ke rumahnya teman-teman sekalian. Diikuti berbarengan dengan orang-orang yang sepaham dengan dia, yaitu orang-orang ateis. Di mana orang ateis itu, mereka itu tidak percaya akan adanya Tuhan teman-teman sekalian. Akhirnya nyampe rumah, dia diajak makan oleh orang tuanya, seraya dia mengatakan pada orang tuanya, tunggu dulu saya ingin mandi. Akhirnya dia masuk ke kamar mandi teman-teman sekalian. Telah masuk ke kamar mandi, ditunggu oleh orang tuanya ini untuk makan. Tapi dia tidak keluar 1 jam, dia tidak keluar 2 jam, dia juga tidak keluar dari kamar mandi teman-teman sekalian. Akhirnya karena rasa khawatir ya, orang tuanya akhir menggedor kamar mandi, tidak dibuka. Akhirnya didobraklah kamar mandi, pintu daripada kamar mandi itu teman-teman sekalian. Dan yang terjadi teman-teman sekalian, orang ini telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan teman-teman sekalian. Akhirnya oleh kedua orang tuanya dibawalah anak ini ke rumah sakit teman-teman sekalian. Akhirnya diotopsilah oleh seorang dokter, diotopsi, dilihat ya apakah dari kematiannya itu ada hal-hal yang bersifat kekerasan, apakah ada hal-hal yang dia makan racun dan lain sebagainya. Ternyata tidak ada. Hasil otopsinya tidak ada teman-teman sekalian. Akan tetapi yang lebih mencengangkan teman-teman sekalian, bahwa ternyata ya dokter menyimpulkan bahwa dia itu mati karena salah satu telinganya itu kemasukan air teman-teman sekalian. Dan ini persis seperti matinya seekor keledai. Seekor keledai teman-teman sekalian kalau mati, kalau seekor keledai itu kalau kemasukan air di salah satu bagian telinganya, maka keledai ini langsung mati teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian, ternyata teman-teman sekalian,
Allah itu menakdirkan dia, menginginkan dia mati seperti matinya seekor keledai, teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan ya, tidak ada lagi orang-orang yang bersifat sombong ya, tinggi hati ya. Supaya apa ya? Supaya kita mendapatkan derajat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sifat-sifat hal-hal yang semacam itu, teman-teman sekalian. Karena kita selaku orang Islam berprasangkalah baik terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan dari pelajaran itu kita bisa mengambil iktibar, pelajaran, hikmah, manfaat ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada orang yang sifatnya seperti yang telah kita tonton tadi, teman-teman sekalian. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.